warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang. Tahu nggak sih, profesi selebgram dengan viewers 500.000 bisa menghasilkan 50 juta rupiah per bulan dari endorse dan konten-konten berbayar lainnya. Tapi, apakah mereka bayar pajak dengan benar? Atau jangan-jangan mereka main kucing-kucingan sama Direktorat Jenderal Pajak? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rina Santia dari Prodi Administrasi Bisnis dengan NIM 209250151. Di video ini kita akan bahas tuntas mengenai apa aja sih yang menjadi kewajiban seorang selebgram di Indonesia berdasarkan regulasi di tahun 2025 dan 2026. Udah siap belum? Yuk kita mulai. Kita mulai dari profil kasus. Dalam analisis ini, saya menggunakan studi kasus simulasi dari seorang konten kreator Puji atau dikenal dengan nama lengkap Pujiyanti Utami Putri. Seorang konten kreator Instagram, TikTok, YouTube yang cukup aktif sejak tahun 2019 hingga saat ini di tahun 2026. Nah, kenapa saya memilih profil selebgram? Karena ini adalah salah satu profesi digital yang pertumbuhannya cukup lumayan luar biasa pesat nih teman-teman. Tapi ketidakpatuhan pajaknya masih menjadi tanda tanya besar loh teman-teman. Nah, dan perlu saya garis bawahi, di profil NIB Selebgram ini diterbitkan langsung oleh sistem OS yang disesuaikan oleh PP nomor 5 tahun 2021. Dan penghasilan sebagai seorang konten kreator dikategorikan sebagai dalam usaha jasa yang diklasifikasikan oleh KBLI. Nah, dan teman-teman juga pasti ingin tahu kan bahwa sebagai konten kreator ini bisa mendapatkan penghasilan dari berbagai banyak kanal. Dan ini penting banget nih. Ini yang menjadikan sebagai konten kreator termasuk ke dalam pajak yang mana nih teman-teman. Dan pastinya kalian juga ingin tahu kan penghasilan konten kreator dari mana aja. Nih bisa kalian lihat dari sini nih teman-teman. Dari endorsement, dari penghasilan-penghasilan lainnya. Boleh kalian lihat. Sebelum kita masuk ke perhitungan, yuk kita review dulu teori-teori penting yang menjadi fondasi awal analisis ini. Yang pertama, apa itu pajak? Apa itu pajak? Menurut Madiasmo, di tahun 2023, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, fungsi pajak ada dua utamanya nih teman-teman. Yang pertama ada Badgenter. Badgenter ini adalah sebagai sumber pendanaan negara. Yang kedua ada reguler. Reguler ini sebagai alat pengatur kebijakan negara. Wah, keren kan? Nah, ini nih yang penting yang harus dipahami oleh selebgram. Dengan omset di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun, bisa dikenakan PPh final UMKM sebesar 0,5% dari omset bruto berdasarkan PP 5 tahun 2022. Tapi kalau misalkan omset sudah besar dan penghasilan melebihi PTKP alias penghasilan tidak kena pajak, maka bisa dikenakan pasal 21 atau PPh orang pribadi dengan tarif progresif. Untuk metode analisis, saya menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif, yaitu menganalisis suatu subjek secara mendalam agar saya mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kewajiban perpajakan. Sumber data yang saya gunakan adalah data simulasi berbasis regulasi dari jurnal ilmiah, DJP, dan laporan keuangan ilustratif. Nah, teknik analisisnya ada di identifikasi penghasilan, terus juga ada di klasifikasi jenis pajak, terus perhitungan pajak, dan analisis kepatuhan rekomendasi. Simple tapi komprehensif ya teman-teman. Nah, ini dia bagian yang penting. Yuk kita bedah kewajiban pajak seorang selebgram pujian. Nah, bisa kalian lihat nih di sini. Yang pertama ada di endorsement Instagram dan TikTok.
sekitar 420 juta per tahun ya teman-teman. Terus juga di sini ada konten berbayar sebesar 120 juta per tahun ya teman-teman. Terus juga ada affiliate marketing komisi sebesar 96 juta rupiah. Terus juga dari YouTube nih, dari YouTube juga Puji dapat sebesar 48 juta rupiah. Terus juga dari penjualan merchandise sebesar 36 juta rupiah. Jadi total penghasilan bruto Pujian adalah di sekitaran 720 juta rupiah per tahun nih teman-teman. Udah pasti ya ini melebihi batas PTKP dan final UMKM yang tadi sebesar 0,5%. Jadi pertanyaannya, skema pajak mana nih yang harus digunakan? Menarik bukan teman-teman? Yuk kita bahas. Nah, karena omset brutonya di 720 juta kurang dari 4,8 miliar rupiah, maka Puji berhak memilih salah satu skema. Yang pertama ada di PPh final 0,5%. Yang itu dikarenakan karena omset bruto maksimal tuh ada di 7 tahun gitu WPOP, jadi lebih sederhana gitu ya teman-teman. Terus juga ada di yang kedua ada dikenakan oleh penghasilan neto, yaitu bruto dikurangi biaya gitu ya teman-teman. Jadi potensinya itu lebih hemat jika pengeluarannya lebih tinggi gitu ya teman-teman. Nah, kita akan menghitung keduanya mana yang lebih menguntungkan gitu. Jadi nah ini ketika kita menghitung itu mana yang lebih menguntungkan, ini disebutnya tax planning legal ya, bukan penggelapan pajak ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling serius. Apa resikonya jika selebgram tidak patuh pajak? Nih teman-teman, DJP sekarang udah canggih banget loh teman-teman. Mereka bisa mengakses data kalian dari marketplace, bank, bahkan dari platform digital kalian lainnya untuk mendeteksi penghasilan apa saja yang kalian tidak terus terang kepada DJP gitu. Jadi gak ada gunanya gitu ya menyembunyikan penghasilan kalian kepada DJP gitu. Jadi tax avoidance yang legal itu boleh, tapi evasion yang ilegal itu bisa berbahaya dan berujung pidana loh teman-teman. Nah teman-teman, kita udah sampai nih di bagian kesimpulan. Jadi apa nih yang bisa kalian simpulkan dari analisis yang saya berikan tadi untuk kalian? Nah, dan berikut ada rekomendasi strategi untuk kalian semua yang ingin menjadi selebgram atau udah jadi selebgram nih teman-teman. Boleh. Nah, teman-teman bisa dilihat nih, sebelum kalian jadi selebgram, kalian harus punya strategi dulu untuk menjadi selebgram yang patuh terhadap perpajakan atau terhadap pajak. Yang pertama ada administrasi perpajakan, kedua ada pencatatan keuangan, ketiga ada konsultasi profesional, manfaat dan update terus tentang regulasi yang baru agar kalian tidak menjadi selebgram ketinggalan zaman. Itulah analisis lengkap kewajiban pajak. Tapi jangan lupa with great income come great tax obligation. Bayar pajak itu bukan berarti rugi, tapi kita berkontribusi untuk membangun Indonesia lebih maju lagi. Nah teman-teman, seru kan kita bahas materi tentang perpajakan mengenai selebgram, kewajiban para selebgram, bahwa itu tuh sangat penting guys untuk bayar pajak. Jadi sebelum kalian jadi selebgram, patuhi dulu persyaratan pajaknya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Dan jangan lupa saya Rina Santia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pajak.